Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahad TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan acara kita program Teropong Media. Yang kali ini kita membahas lagi di masalah homoseksual ya. Ada berita di Suara Islam Online, yaitu judulnya terkutuk. Ribuan warga Israel gelar parade gay. Ya. Jadi 12 di Jumat nih, baru nih 2 hari yang lalu, hari Jumat yang lalu ya, itu di Tel Aviv ya, ada ribuan kaum homo dan juga waria melakukan pawai ya. Jadi pawai lah, kampanye tentang homoseksual ini ya. Pemirsa, di kalangan Yahudi memang cukup kuat juga, bahkan kalau kita lihat asal usul dari kaum homo ini gitu ya, itu kan dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 82 ditegaskan memang betul-betul kaum Lut itu adalah kaum yang pertama kali ya melakukan kejahatan atau fahisyah ini ya, tindakan yang sangat keji. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ya bagaimana Irlandia sebagai negara yang mayoritas Katolik sudah mengesahkan perkawinan sejenis. Nah, di Israel itu cukup kuat ya, kelompok homo namanya Agudat itu berpengaruh terhadap perkembangan atau jalannya politik di Israel. Nah, ini berita yang berkampanye seperti ini ya. Kita berharap sekali lagi gitu ya, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia itu tidak melaksanakan ini ya, tapi kita juga tahu di negeri kita ini ada orang-orang yang baik yang homo maupun bukan homo terus berkampanye sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar menerima ya. Jadi ini berita pendek ya, tapi sekaligus perlu menyadarkan kita perlunya kita bersiap-siap, berwaspada ya kampanye seperti ini ya. Apalagi kalau kita baca dari gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi ya, itu jelas-jelas memelopori betul ya, yang mengidolakan apa yang terjadi di Amerika di masa Obama ini, yang sudah sekarang ini sekitar 30 negara bagian di Amerika yang sudah mengesahkan perkawinan sejenis. Itu dianggap ideal ya, satu negara yang mengesahkan perkawinan sesama jenis itu dianggap negara yang ideal. Saya kira berat ya kalau kita sebagai seorang muslim berpendapat seperti itu ya, apalagi jelas-jelas ya dalam pemerintahan kita pun ya itu tidak mungkin untuk diterapkan gitu ya, diterapkan pemaksaan homo ini dilegalkan. Saya kira masih berat ya, mudah-mudahanlah ke depan juga hal ini tidak terjadi. Nah, pemirsa, berita-berita lain saya lihat di media online Islam ya, banyak sekali tentang seputar persiapan Ramadan ya. Nah, insya Allah kalau tidak ada perbedaan nanti ya, itu semuanya akan berpuasa 1 Ramadan pada hari yang sama, yaitu hari Kamis ya, hari Kamis 18 Juni ya, yang sekarang sudah mengumumkan ini Muhammadiyah ya, Kamis 18 Juni ya. Umat Islam yang lain dan pemerintah sekarang mengambil kebijakan agak berubah dari kebijakan tahun lalu, yaitu soal sidang isbat yang biasanya langsung live disiarkan di TV, sekarang ada yang akan dilakukan tertutup supaya tidak memancing kontroversi. Tapi insya Allah sih kalau dari perhitungan ini ya, perhitungan berbagai kalender Hijriah memang sama. Insya Allah tanggal 18 kita berharap pemirsa ya, jangan lagi lah kita di Indonesia ini gitu ya, masing-masing beda-beda gitu ya. Kita berharap bisa satu lah. Kalau kita di Indonesia aja masa nggak bisa satu ya. Saya sih berharap betul-betul tahun ini kita bersatu ya, nggak ada lagi yang puasa ya. Saya pribadi menganut pendapat alangkah baiknya kalau masalah ini kita serahkan pada pemerintah. Selama pemerintah itu mengambil pendapat berdasarkan dasar-dasar yang syar'i ya, maka ya pemerintah ini ya afdolnya kita ikuti ya kebijakannya itu ya. So, yang penting ini kan ibadah tahunan ya, harusnya kan kita bisa bersama-sama. Seperti juga ibadah harian kita, kalau sholat kita nggak ada khilafiyah ya, kemudian ibadah mingguan Jumatan kita nggak
berdebat ya tentang hari Jumat ini betul enggak ya. Karena hari itu kan kesepakatan juga. Jadi kita tidak memaksakan sekarang hari Jumat. Itu kan menurut Anda, menurut pendapat kami Jumatnya besok. Nah, itu bisa juga terjadi kalau mau gitu ya, berbeda-beda seperti itu. Tapi alangkah naifnya lah kalau kita untuk hari Jumat aja beda. Ya, jadi masa sekarang ini untuk awal Ramadan juga untuk Idul Fitri itu beda gitu ya. Kalau menurut saya ya malulah dilihat orang lain gitu ya, masa untuk masalah satu Ramadan dan satu Syawal dan nanti 10 Zulhijjah untuk hari raya Idul Adha itu kok kita sampai beda gitu ya. Kalau saya menurut pendapat saya baiknya tokoh-tokoh Islam itu lebih dalam hal ini gitu ya, lebih mengutamakan persatuan lah. Ya, kita tidak perlu bukan penting kan ya, menyampaikan pendapat kita gitu ya keluar gitu ya, yang kemudian nanti bisa menimbulkan perbedaan. Ya, jadi persatuan itu indah, meskipun sebetulnya beda juga nggak apa-apa, selama perbedaan masih dalam batas-batas syar'i ya, itu boleh saja. Cuma menurut hemat saya kalau afdolnya gitu ya, kita di satu negeri ini yang berpuasa sama ya, dan juga ibadah yang lain gitu di bulan Ramadan ini sama juga. Nah, berita lain pemirsa yang cukup ramai juga menghiasi media masa kita bahkan sampai ke televisi itu media terbunuhnya bocah kecil di Bali itu ya, Angelin, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kan seorang yang bernama Agus nih, umurnya masih ada banyak berita ya. Tadi pagi saya dengarkan ada radio mengatakan itu umurnya masih sangat muda ya, dia kelahiran tahun 90 ya, tahun 90 itu berarti sekarang udah 25 itu bukan sangat muda, udah tua ya. Jadi dia sudah tua lah, 25 tahun itu. Karena laki-laki itu 15 tahun sudah dewasa. Ya, seharusnya sudah dewasa lah anak ini. Tapi sekarang saya lihat di beberapa media ini akan dikonfirmasi juga ya, apakah ibu angkatnya ini terlibat atau tidak. Ada pertanyaan pemirsa ya, apakah berita kematian satu orang ini kenapa diekspos begitu rupa? Kenapa mendapatkan porsi pemberitaan yang luar biasa gitu ya? Sementara ribuan, ratusan ribu anak-anak Rohingya, ya, anak-anak Palestina yang menjadi korban mati kok kurang mendapatkan liputan gitu ya. Nah, ini memang salah satunya kan kedekatan ya, kedekatan berita. Ya, sumber berita, peristiwanya itu dekatnya dengan Bogor. Sehingga sekarang sehingga itu yang diekspos gitu ya, yang bukan Bogor, di Bali ya, di dalam negeri itu loh. Jadi kematian Angelin dan juga memang tragis ya. Peristiwa ini kan tragis. Jadi dari segi news terus terang memang berita ini agak unik gitu ya. Seorang anak kecil yang kemudian diadopsi, kemudian dianiaya ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi momentum ya. Jadi harus menyayangi anak-anak ya. Kalau itu betul, masya Allah ya, kita nggak bayangkan deh ya bagaimana nuraninya di mana lagi sih, kok tega gitu ya. Anak sampai disakiti, dipukul, dibunuh ya, itu bagaimana logika kita gitu, nggak susah menerima lah ya. Kita pun dengan binatang aja kita nggak boleh menyiksa, apalagi ini anak manusia ya. Jadi itu yang sekarang ini kematian Angelin itu diperingati ya, ada pawe-pawe, ada renungan dan sebagainya gitu di Bali. Cukup besar sambutan terhadap Angelin, berita ini Angelin ya. Jadi kita tunggu perkembangan berikutnya seperti apa nih kasus Angelin. Tapi kalau saya lihat sih sudah jelas ya, beritanya pun sudah jelas dan sebagainya ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi nanti acara Teropong Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.